Musyrikin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismi syai'in fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismi syai'in fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismi syai'in fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Alhamdulillah. Para bapak, para ibu, para jemaah salat subuh di Masjid Ar-Ridho yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di pagi yang indah ini, di pagi yang penuh dengan keberkahan, Allah masih memberikan kasih sayangnya, rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita sedaya sakit salat subuh berjamaah dengan khusyuk, dengan ikhlas, semata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya sehat, panjang umur, dan mudahan kepanggih dengan bulan mulia, bulan suci Ramadan. Kurang sekitar 8 hari lagi ya, kita akan bertemu dengan tamu istimewa, dengan bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Ibaratkan kita ini akan kehadiran tamu yang sangat agung dan istimewa. Kalau kemudian kita ini satu saat ditamoni orang yang menurut kita orang yang terhormat, tentu kita akan menyambutnya dengan mempersiapkan sedemikian rupa agar tamu yang akan hadir di tengah-tengah kita ini bisa kita sambut dengan sambutan yang terbaik dan tidak mengecewakan tamu yang istimewa. Ibaratkan kita ini akan menyelenggarakan event besar, apapun eventnya, atau kalau mungkin kita punya hajat, itu kan persiapannya jauh-jauh hari, sebulan tidak cukup, ditambah lagi 2 bulan tidak cukup, agar ketika kita punya hajat itu bisa terlaksana dengan maksimal. Dan tentu semua berharap pelaksanaannya berjalan dengan sebaik mungkin. Itu harapan kita. Dan ini bukan tamu yang tamunya orang-orang biasa, bukan tamu manusia, dan bukan tamu orang-orang yang kita hormati. Ini adalah tamu yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan kepada kita, melebihi keistimewaan manusia siapapun. Menteri, presiden, beda jauh sekali. Kalau dulu kita zaman Orde Baru itu kan, kalau ada kedatangan tamu menteri contohnya, kalau dulu itu ada namanya siapa ya? Ya contohlah Pak Harmoko gitu kan, datang di kampung kita, gimana persiapannya? Oh, luar biasa, pasang umbul-umbul ya. Ketika hadir semua datang lalu berbaris panjang gitu ya menyambutnya, seperti itu. Yang datang manusia yang punya jabatan dunia seperti itu. Ini adalah tamu yang spesial, yang bukan tamu seperti manusia, tapi ini adalah tamu yang Allah hadirkan berupa bulan suci Ramadan. Tentu harusnya sambutannya amat sangat luar biasa, tidak biasa-biasa saja. Sehingga kan Rasulullah SAW itu menyambut tamu Ramadan itu 6 bulan sebelum Ramadan. Setidaknya 2 bulan sebelum Ramadan, bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Insya Allah persiapan kita kemarin di bulan Rajab, bulan Sya'ban sudah, mudah-mudahan sudah cukup bagus, sehingga ketika Ramadan benar-benar datang, kita sudah siap menyambutnya dengan mengisi hari-hari, waktu-waktu, menit, detik Ramadan dengan ibadah yang terbaik, ibadah yang maksimal. Mudah-mudahan ibadah Ramadan yang akan kita jumpai nanti merupakan Ramadan yang terbaik sepanjang hayat kita. Dan mudah-mudahan benar-benar Allah memberikan usia panjang bertemu dengan bulan Ramadan, walaupun memang hanya
tinggal 8 harian, tapi belum tentu usia kita sampai di bulan Ramadan. Padahal tinggal 8 hari. Karena kita tidak tahu usia manusia, usia kita, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Karena itu kan kita berdoa, Rasulullah mengajarkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Sekarang kita bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, ya Allah, berikan keberkahan di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan jumpahkan kami, sampaikan usia kami bertemu dengan bulan mulia, bulan suci Ramadan, insya Allah. Persiapan yang harus kita siapkan yang pertama adalah persiapan imaniyah, bekal iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman itu kan naik turun, kadang semangat, kadang lemes, kadang wah, luar biasa, tapi kadang juga ya karena iman seperti itu, yazid wa yanqus. Ketika ibadah iman kita naik, ketika kemudian kita berbuat maksiat, naudzubillah, iman kita jatuh turun drastis, naudzubillah min dzalik. Itulah iman kita manusia biasa. Beda dengan imannya Rasulullah yang terus naik, tidak pernah turun. Sehingga kita menjaga iman kita ini dengan ibadah. Sekarang sudah konsisten ibadah kita. Rasulullah kan mengajarkan kepada kita untuk menjaga ibadah di bulan Rajab, bulan Sya'ban, di antaranya dengan puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Kemarin kita sudah malam nisfu Sya'ban, itu malam yang baik, yang kita juga berdoa ibadah di malam-malam itu. Sekarang sudah lewat malam nisfu Sya'ban, kita akan mendekati malam hari-hari di bulan Ramadan. Bekal iman. Karena itu Rasulullah kan mengingatkan para kita, man shoma Ramadhana, kan, barang siapa yang puasa Ramadan di bulan Ramadan imanan, dasarnya iman, memang dasarnya iman, ya, wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya iman, mengharapkan pahala dari Allah, maka hasilnya, outputnya, ghufirallahu, Allah akan ampuni ya bagi mereka apa-apa takut dama yang lewat-lewat minta bisa dari dosanya manusia, dari dosa kita. Jadi kalau kita puasanya iman betul, meyakini bahwa puasa itu perintah Allah, meyakini bahwa Ramadan itu dalam banyak sekali keberkahan, sehingga kita sungguh-sungguh maksimal dalam beribadah, meyakini bahwa bulan Ramadan itu bulan yang istimewa dan banyak keutamaan di dalamnya. Ya, maka kemudian kita berharap hari-hari yang kita lalui ini Allah memberikan pahala terus kepada kita. 24 jam kita diganjar Allah, diberikan pahala. Kalau puasa itu kan subuh sampai maghrib, selama setidaknya 12 jam itu kita dalam posisi beribadah, karena kita kondisinya saat berpuasa. Bagaimana tidak besar pahalanya? Karena itu Rasulullah kan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna shaumul li wa ana ajzi. Sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan akulah yang membalasnya. Beda dengan ibadah yang lain. Di ibadah litune niku salat jamaah 17 derajat, maos Quran 1 huruf 10 kali kebaikan, sedekah dibalas Allah 10 sampai 700, bahkan wallahu yudhaifu liman yasha, Allah akan melipat gandakan sesuai dengan kehendak Allah. Kalau puasa itu tidak ada hitungannya, karena saking banyaknya pahala puasa. Siapa yang tidak ingin, ya tidak kemecer, pingin Ramadan akan kita terus lalui, sehingga kita berharap Ramadan ini benar-benar Allah Subhanahu wa taala berikan kita sehat walafiat, panjang umur. Iman, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bekal iman. Yang kedua apa? Ya, bekal ilmiah, bekal ilmu, bekal pengetahuan tentang puasa. Makanya kami ini kan ibadah tahunan, selalu diingatkan, karena ibadah tahunan itu sering lupa. Kalau dulu kita melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh saja yang sunnah itu manasiknya berkali-kali, sehari gak cukup, 2 hari, 3 hari. Umroh tok yang sing sunnah itu manasiknya berkali-kali, jangan sampai kita ketinggalan. Padahal ibadah umroh itu ibadah sunnah. Ramadan ibadah wajib, harusnya manasiknya belajar ilmu tentang Ramadan, tentang puasa harus lebih banyak, dan harus kita benar-benar
kuasai ilmu Ramadan, ilmu puasa, sehingga diingatkan setiap kali kita menjelang Ramadan tentang syaratnya, tentang rukunnya yang membatalkan, ya itu diingatkan terus. Kemudian keutamaan di bulan Ramadan, sunnah-sunnah puasa di bulan Ramadan itu hampir sekitar ada 40 kesunahan di bulan Ramadan. 40 kesunahan itu apa saja? Bukan panjang ya. Berarti jenengan kita terus belajar agar nilai-nilai Ramadan selama sebulan itu kita isi dengan ibadah. Jangan sampai ada hal-hal ibadah yang kita tinggalkan. Sayang eman, kalau tidak tahu ilmunya, ya kita tidak akan bisa tahu apa yang harus kita lakukan, karena bekal ilmu itu penting untuk menghadapi bulan Ramadan. Yang ketiga adalah bekal jasadia, fisik yang sehat dan prima. Apakah dengan olahraga, monggo, dengan makanan yang bergizi, monggo, dengan istirahat yang cukup, monggo. Tapi Rasulullah mengajarkan sumu tasihu, berpuasalah agar kamu sehat. Rasulullah akan mengajarkan poso bulan Rajab, poso bulan Sya'ban, supaya nek ketemu bulan Ramadan wis biasa, gak kaget meneh. Nek gak tahu poso belas, uji-uji poso Ramadan, awal puasa itu kaget, lemes kabeh. Masjidnya niku nih awal Ramadan zuhur niku kuwatangi, hari itu niku wis teng Klempang ngoten. Wonten kerja zuhur, waktu zuhur niku biasanya kuwatah. Di masjid-masjid kalau zuhur itu kenapa? Karena istirahat. Ya, di awal-awal. Kenapa? Karena kalau belum terbiasa biasanya seperti itu. Tapi kalau sudah terbiasa, insya Allah tidak ada kendala apa-apa, sehingga kesehatan kita terjaga diantaranya dengan membiasakan puasa sebelum Ramadan. Yang keempat adalah bekal malia, bekal harta benda, sehingga harusnya itu kita bekerja 11 bulan selepas Ramadan sampai menjelang Ramadan itu untuk bekal puasa di bulan Ramadan, sehingga ketika Ramadan wis gak mikir urusan materi, bisa berbagi, bisa berinfak, bisa memberikan takjil, bisa memberikan berbuka sebanyak mungkin. Kita habiskan harta kita di bulan Ramadan. Itu Rasulullah mencontohkan seperti itu. Lalu Rasulullah niku nek Ramadan niku sedekah jor-joran, wis dentek-entek Rasulullah niku Kanjeng Nabi ngoten. Jangan sampai terbalik. Nggih, ada orang itu mengambil kesempatan untuk berbisnis di bulan Ramadan, mumpung Ramadan kesempatan orang itu suka belanja, ya persiapan untuk menghadapi Idul Fitri, sehingga wis luar biasa dalam berusaha sampai lali gak traweh, ya sampai apa ya, ya seperti itulah. Dalam rangka apa? Supaya nanti selepas Ramadan bisa mendapatkan uang banyak untuk bekal selepas Ramadan. Itu kan kebalik, ya. Maka kita persiapkan Ramadan untuk persiapan materi yang cukup agar Ramadan kita tidak memikirkan materi begitu serius, sehingga mudah-mudahan tidak mengganggu aktivitas ibadah kita selama Ramadan. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita, panjang umur kita, mudah-mudahan bertemu dengan bulan mulia, bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Mari kita persiapkan sedemikian rupa, termasuk Masjid Ar-Ridha ini sudah rapat kemarin, ya. Jadi ini kita membuka kesempatan untuk berdonasi takjil, berbuka, monggo untuk berlomba-lomba. Mumpung Ar-Ridha memberikan kesempatan memberikan takjil dan berbuka puasa. Mengatakan kalau Bapak, kalau Ibu, kalau jamaah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kami dan para jamaah semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Rahman
ya Rahim. Ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah, dosa ayah ibu kami ya Allah, dosa ayah ibu kami ya Allah, dosa kakek nenek kami, dosa semua keluarga besar kami ya Allah. Berikan pengampunan ya Allah kepada semua ahli kubur kami ya Allah yang telah mendahului kami ya Allah. Tempatkan di tempat yang terbaik ya Allah. Berikan rahmat dan maghfirah-Mu ya Allah. Masukkan surga orang-orang yang kami cintai ya Allah. Masukkan surga orang-orang yang kami cintai ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ya Fatah ya Alim ya Rizaq ya Karim. Limpahkan kesehatan keberkahan hidup kami ya Allah. Limpahkan ya Allah keberkahan kesehatan hidup kami ya Allah, sehingga kami bisa bersyukur dengan kesehatan itu bisa maksimal untuk beribadah ya Allah. Berikan kami ya Allah kesempatan bisa bertemu dengan bulan mulia, bulan suci Ramadan. Panjangkan usia kami ya Allah yang penuh dengan keberkahan ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sa'ilin. Berikan kami ya Allah hamba-Mu senantiasa mencintai-Mu ya Allah, mencintai Rasul-Mu ya Allah, mencintai kitab-Mu ya Allah. Berikan kenikmatan kepada kami untuk beribadah, berzikir, berpuasa dengan kenikmatan, kelezatan melebihi kelezatan dunia dan seisinya ya Allah. Berikan kami ya Allah hamba-Mu senantiasa istiqomah menjalankan ibadah semata mengharap ridho-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.